Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Amelia Simatupang dengan NIM D1C12509 dari kelas R001 Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Pada video ini, saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal ujian tengah semester mengenai kualitas air dan pencemaran lingkungan yang diampu oleh Ibu Yernisa STP MSI. Soal pertama itu diminta menjelaskan perbedaan proses degradasi aerobik dan anaerobik, produk yang dihasilkan serta dampaknya terhadap kualitas air dan organisme. Yang pertama yaitu degradasi aerobik adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dengan bantuan oksigen. Proses ini membuat mikroorganisme menggunakan oksigen untuk mengoksidasi senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Agar proses ini berjalan dengan baik, diperlukan kadar oksigen yang cukup, pH yang mendekati netral, suhu yang sesuai, dan sirkulasi air yang baik. Proses aerobik umumnya lebih cepat dan menghasilkan kualitas air yang lebih. Sedangkan degradasi anaerobik adalah proses penguraian bahan organik tanpa oksigen. Proses ini dilakukan oleh mikroorganisme anaerob melalui beberapa tahap. Degradasi anaerobik umumnya terjadi di lingkungan dengan kandungan bahan organik yang tinggi dan kadar oksigen yang rendah, seperti dasar sungai atau endapan limbah. Produk yang dihasilkan dari proses anaerobik antara lain adalah karbon dioksida, air, biomasa mikroba, dan energi. Sedangkan proses anaerobik menghasilkan gas metana, karbon dioksida, hidrogen sulfida, amonia, dan asam organik. Dari segi dampak, proses aerobik cenderung menjaga kualitas air karena bahan organik dapat terurai dengan baik sehingga kadar oksigen tetap tersedia bagi organisme air. Sebaliknya, proses anaerobik dapat menyebabkan air berbau tidak sedap, berwarna gelap, menurunkan kadar oksigen, dan mengganggu kehidupan organisme seperti ikan dan plankton. Jadi, perbedaan utama keduanya terletak pada ada atau tidaknya oksigen selama proses penguraian bahan organik. Selanjutnya, pada soal nomor 2 diminta menjelaskan perbedaan regulasi baku mutu air, contoh parameter yang berbeda, dan alasan beberapa parameter sulit dihilangkan oleh instalasi pengolahan air. Indonesia memiliki beberapa aturan tentang kualitas air yang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Baku mutu air bersih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan sanitasi. Standarnya tidak seketat air minum karena tidak dikonsumsi secara langsung. Baku mutu air minum memiliki standar yang paling ketat karena air ini digunakan untuk dikonsumsi sehingga harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, dan mikrobiologi. Sedangkan baku mutu badan air digunakan untuk menentukan kualitas air sungai, danau, atau badan air lainnya sesuai dengan fungsi dan kelas perairannya. Contoh parameter yang memiliki batasan berbeda adalah coliform, BOD, dan merkuri. Coliform pada air minum dibatasi sangat rendah karena berhubungan dengan keamanan konsumsi. Nilai BOD pada air minum juga harus kecil karena menunjukkan sedikit kandungan bahan organik. Sementara merkuri memiliki batas yang sangat ketat karena bersifat toksik dan dapat berakumulasi dalam tubuh. Instalasi pengolahan air standar
standar sering kali tidak mampu menghilangkan beberapa parameter pencemaran seperti fosfat, merkuri, dan amonium. Karena karakteristik zat tersebut berbeda, fosfat cenderung larut dalam air sehingga membutuhkan endapan kimia. Merkuri sebagai logam berat memerlukan teknologi seperti absorpsi atau filtrasi khusus, sedangkan amonium umumnya memerlukan proses biologis nitrifikasi, detrifikasi, sehingga tidak cukup hanya dengan pengolahan konvensional. Jadi, jenis air memiliki standar kualitas yang berbeda sesuai tujuan penggunaannya. Pada soal yang ketiga, diberikan data hasil uji laboratorium dari sampel air sungai industri. Pertanyaan yang A itu adalah identifikasi minimal 5 indikasi pencemaran. Data tersebut menunjukkan bahwa sungai mengalami kondisi tercemar berat. Pertama, pH-nya sebesar 5,0 menunjukkan kondisi air yang sangat asam sehingga dapat mengganggu organisme air. Kedua, warna hitam pekat mengindikasikan adanya kandungan bahan organik, limbah industri, atau hasil dekomposisi yang sangat tinggi. Ketiga, bau menyengat menunjukkan terjadinya pembusukan secara anaerob dan kemungkinan terbentuknya gas seperti H2S dan NH3. Keempat, nilai BOD sebesar 150 liter menunjukkan kebutuhan oksigen biologis yang sangat tinggi akibat kebanyakan bahan organik. Kelima, nilai COD sebesar 400 per liter menunjukkan kandungan pencemaran kimia tinggi. Keenam, DO sebesar 0,6 mg per liter menunjukkan kadar oksigen yang sangat rendah sehingga tidak menunjukkan kehidupan biodata. Ketujuh, kadar timbal sebesar 0,09 mg per liter menunjukkan pencemaran logam berat yang berbahaya. Kedelapan, kadar sianida sebesar 0,12 mg per liter menunjukkan adanya senyawa beracun yang dapat menyebabkan gangguan organisme. Kesembilan, jumlah koliform yang sangat tinggi menunjukkan kontaminasi mikrobiologis dari limbah domestik atau aktivitas manusia. Yang poin B itu dampak kondisi sungai. Kondisi sungai tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak. Pada aspek kesehatan masyarakat, penggunaan air dapat menyebabkan gangguan saluran pencernaan, penyakit kulit, keracunan logam berat, serta resiko gangguan organ tubuh. Pada aspek kehidupan biota air, kadar oksigen yang rendah menyebabkan ikan dan organisme lain mengalami stres bahkan kematian, menurunkan keanekaragaman hayati dan mengganggu rantai makanan. Pada aspek estetika lingkungan, warna air yang hitam dan bau menyengat menurunkan kenyamanan masyarakat, mengurangi nilai lingkungan, serta mengganggu aktivitas sekitar sungai. Jadi, berdasarkan hasil analisis sungai tersebut dapat dikategorikan mengalami pencemaran yang sangat berat dan memerlukan pengolahan air agar dampaknya tidak semakin luas. Demikian penjelasan dari saya mengenai jawaban tentang kualitas air dan pencemaran lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen Ernisa STP MSI. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari kata-kata saya. Saya Rizky Amelia undur diri. Terima kasih.